Selamat pagi ya pada teman-teman satpam semua dimanapun Anda bertugas. Jadi untuk kali ini kami akan mereview metal detektor dengan model baru ya. Nah, di sini ada tulisannya new. Jadi metal detektor ini memang berbeda dari metal detektor pada umumnya. Jadi di sini memang ada perbedaan khusus. Ya, kita buka dulu. Oke. Ya. Perbedaan barunya yang mencolok ini adalah ya, adanya dua tombol ini. Ini sama ini. Kalau yang lama biasanya kan dia hanya satu tombol ya, switch on off. Tapi di model baru ini memiliki dua tombol. Kira-kira apa fungsinya? Simak video ini hingga akhir ya. Yang pertama-tama kita akan lihat satu demi satu elemen yang ada di atau berbagai fungsi yang ada di karet metal detektor ini ya. Karet hand metal detektor ya. Nah, kita buka dulu sarungnya. Ini sarungnya langsung dapat ya. Covernya jadi langsung bisa ditaruh di kovel, ya kan? Taruh di kovel. Oke, yang pertama yaitu detective fish. Nah, ini detective fish itu area untuk mendeteksi sesuatu benda yang akan kita cek ya. Ini detective fish. Dan yang kedua yaitu lampu. Di sini ada dua ya, hijau. Namun kalau dia akan mengenai sesuatu metal dia akan berubah menjadi merah. Ya. Nah, jadi kita coba ya, hijau. Nah, nanti kalau kena dia akan menjadi merah. Nah, akan dia merah ya. Jadi dia kalau mendeteksi logam dia akan berubah menjadi merah. Dan yang ketiga yaitu audio. Nah, di sini ada suara. Dia kalau mendeteksi logam dia akan berbunyi. Nah, oke ya. Ini adalah audio. Yang keempat yaitu sensitive adjuster. Ini adalah pengatur kesensitifan dari alat ini sendiri. Yang kelima handle. Yang kelima handle ya. Ini dari sini ke sini. Ini handle. Nah, untuk memegang alat metal detektor ini ya. Dan yang keenam baterai LED. Di sini tempat baterainya. Tempat baterainya ini. Baterainya ini seperti 9 volt ya. Bentar. Nah, ini ya baterai ya. Ini baterai 9 volt. Oke. Selanjutnya baterai lead ya, ini baterai lead low sensitive switch. Nah, yang tadi yang saya bilang ini, jadi ini ada dua tombol. Yang merah ini adalah switch on off, dan yang hitam ini adalah switch sensitive, namanya low sensitive switch. Nah, nanti kita bahas ya, ini apa fungsinya low sensitive switch ya. Yang selanjutnya yaitu on off switch ya. Yang ini nomor 7 tadi low sensitive switch. Yang merah ini adalah yang ke-8 yaitu switch on off, untuk menyalakan dan mematikan alat ini. Selanjutnya yang ke-9. Nah, yang ke-9 yaitu recharge baterai soket. Ini ada ya. Nah, ini
recharge baterai soket. Jadi ini fungsinya adalah kalau kita menggunakan baterai cas di dalam sini, maka kita ngecasnya bisa lewat sini dengan menggunakan adaptor ya. Dengan menggunakan adaptor ya. Nah, di sini. Di dalam sini ini nih. Yang selanjutnya yaitu vibrator ya. Vibrator button. Jadi ini fungsinya ini. Kalau kita ini kan bunyi. Nah, tapi kalau kita ini tekan, tak, jadi dia tidak bunyi tapi bergetar. Jadi alat ini tidak bunyi tapi bergetar. Ya, ini fungsinya yang di sini. Nah, ya ini ya. Untuk selanjutnya nanti mungkin kita akan bahas cara penggunaannya ya. Tapi untuk saat ini kita bahas ini dulu. Yang dua tombol ini ya. Yang ini kan sudah jelas, yaitu switch on off. Nah, yang ini yang tadi fungsinya adalah untuk low sensitive switch. Fungsinya apa sih ini? Nah, jadi fungsi dari low sensitive switch itu adalah penggunaan, biasanya kita menggunakan apa ya? Biasanya kalau kita mau ngecek tas atau ya tasnya pengunjung. Oke ya. Jadi kalau kita menggunakan on off aja, maka pada waktu kita memeriksa tas, maka semua yang ada di situ bisa terdeteksi. Jadi misalkan pengunjung itu membawa kunci ataupun apa ya, seperti bungkus rokok, itu bisa juga terdeteksi karena kita menggunakan yang biasa. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan yang low. Low ini jadi dia hanya mendeteksi benda-benda yang besar, ataupun biasanya jaraknya harus lebih dekat gitu, baru terdeteksi. Jadi suatu misalnya gini ya, kalau kita lihat keterangannya ya, seperti ini. Kalau ini tembak tangan atau pistol dengan kaliber 38, kalau kita menggunakan low sensitif, maka kita bisa mendeteksinya dengan jarak 15 cm baru terdeteksi. Sementara kalau Optimus sensitif itu jarak 20 cm, sudah terdeteksi. Sementara kalau kita menggunakan low, itu jaraknya 15 baru terdeteksi gitu. Kalau pen knife atau pisau pulpen ya, mungkin bisa disebut cutter ya. Nah, cutter kalau menggunakan yang low itu kita bisa mendeteksinya dengan jarak 10 cm. Tapi kalau menggunakan yang Optimus sensitif itu jaraknya 15 cm. Kalau yang razor blade atau pemotong kuku, gunting kuku ya, itu jaraknya 5 cm baru terdeteksi kalau kita menggunakan yang low sensitif. Kalau yang menggunakan Optimus yang tanpa ini, itu 10 cm sudah terdeteksi. Jadi fungsinya ini sebenarnya untuk mendeteksi benda-benda yang berat aja loh. Misalkan kita mendeteksi pistol atau senjata tajam. Jadi pada waktu kita memeriksa tas dengan jarak misalkan 20 cm atau 15 cm, maka yang akan terdeteksi itu benda-benda yang logam-logam yang besar, yang seperti pistol ataupun senjata tajam. Jadi untuk gunting kuku dan hal-hal yang kecil ya, misalkan peniti, misalkan kalau ada ibu-ibu membawa jarum pentul, itu tidak terdeteksi kalau kita menggunakan yang low sensitif ini. Kadang-kala kan kita ngecek tas terus bunyi, pas diperiksa tidak ada isinya cuman ya seperti itu tadi ya, potongan kuku, kunci motor atau dan lain-lain. Maka di sini ada dibuat lagi untuk low sensitif agar dia tidak terlalu sensitif untuk mendeteksi benda-benda yang kecil itu tadi. Mungkin nanti kita lebih jelasnya bisa kita cara menggunakan hand metal detector dalam pemeriksaan tas ataupun orang ya. Terima kasih ya yang telah menonton video ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika teman-teman mempunyai saran maupun kritik bisa disampaikan di komentar ya. Dan itu akan kita bahas di video-video kami selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini hingga akhir ya. Semoga informasi ini bermanfaat.